Sebi Sambom, seorang juru bicara dari TPNPB, membalas pertanyaan dari Uday pada tanggal 28 Juli tahun 2022. Silahkan ikuti percakapan berikut. Uday, bisakah Anda ceritakan tentang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka? Jawaban Sebi, tentang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat WPNLA, silahkan belajar pada artikel kami pada file PDF yang akan saya kirimkan pada waktu yang sama, dan subjeknya adalah 38 tahun TPNOPM berjuang tanpa persatuan dan perjuangan setelah reformasi. Uday, mengapa Anda berjuang, dan apa tujuan akhir dari perjuangan Anda melawan pemerintah Indonesia? Jawaban Sebi, kami berjuang karena hak politik kami untuk merdeka menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dirampas oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia di bawah dukungan Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tujuan perjuangan kami sangat jelas, yaitu mendirikan negara sendiri dan berdaulat seperti bangsa lain di muka bumi. Kami berhak untuk mandiri dan hidup damai di tanah leluhur kami. Dan kami sangat memahami bahwa hak politik penentuan nasib sendiri adalah salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu kami tetap memperjuangkannya. Uday, untuk pembaca kami yang tidak mengetahui situasi di Papua Barat, dapatkah Anda menceritakan sedikit tentang bagaimana konflik Anda dengan pemerintah Indonesia dimulai? Apa konflik tentang hari ini? Jawaban Sebi, konflik dimulai sejak invasi militer Indonesia di tanah leluhur orang Papua, mulai tanggal 1 Mei tahun 1963, dan invasi militer Indonesia ini dilakukan dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat dan juga oleh PBB itu sendiri. PBB dan Belanda menjual kami orang asli Papua ke Indonesia seperti binatang saat itu, makanya kami generasi muda Papua bangkit dan melawan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa mempelajari sejarah Papua dengan artikel lain. Dan perlu diketahui bahwa Amerika mendukung Indonesia saat itu karena Amerika tertarik dengan tambang emas di Gunung Grasberg, di Tembagapura, Papua. Jadi Amerika dan Indonesia masih mencuri kekayaan alam kami sampai hari ini kami menjawab pertanyaan Anda. Dan konflik hari ini dipimpin oleh generasi muda bangsa Papua, dan tuntutan kita sama yaitu menuntut hak politik bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat sebagai bangsa yang merdeka. Dan kami akan meningkatkan eskalasi perlawanan bersenjata di tahun-tahun mendatang. Uday, di mana pejuang Anda berbasis di Papua Barat? Jawaban Sebi, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat memiliki 34 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua, dan setiap komando daerah pertahanan memiliki 2.500 personel yang merupakan anggota tetap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Jadi kami siap melakukan revolusi total kapan saja, jika logistik perang kami siap. Dan markas-markas militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat semuanya terletak di hutan rimba di seluruh tanah Papua. Uday, bolehkah kami bertanya tentang berapa banyak pejuang yang dimiliki TPNPB? Jawaban Sebi, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat memiliki 85.000 anggota tetap dan WPNLA juga memiliki anggota tidak tetap yaitu semua orang asli Papua yang siap berperang melawan pendudukan pasukan teroris yaitu TNI dan Polri jika manajemen Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua mendeklarasikan perang revolusi total untuk merebut kemerdekaan Papua Barat. Uday, apa saja tantangan yang dihadapi para pejuang TPNPB di lapangan? Apa yang dibutuhkan para pejuang? Jawaban Sebi, tantangan yang dihadapi pasukan WPNLA di lapangan adalah minimnya logistik militer atau kebutuhan peralatan perang yaitu senjata dan amunisi, sehingga kami hanya mengandalkan perang gerilya dengan menggunakan senjata yang terbatas. Pejuang WPNLA hanya membutuhkan senjata dan amunisi serta alat komunikasi seperti telepon satelit, sistem Wi-Fi dan lainnya. Uday, bagaimana kekuatan TPNPB melawan aparat keamanan Indonesia? Jawaban Sebi, bagi kami pimpinan dan pasukan WPNLA yang walaupun Indonesia telah memiliki pasukan terlatih dan juga memiliki senjata yang lengkap, namun kami siap berperang, karena prinsip kami adalah bahwa kami adalah pemilik negeri dan pasukan teroris Indonesia yaitu TNI dan Polri adalah pencuri atau perampok yang datang ke tanah adat kami, untuk melakukan pencurian dan perampokan semua sumber daya alam kami sambil membunuh pemilik tanah. Dengan demikian, kami pasukan WPNLA TPNPB, sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan rakyat dan negeri kami telah berdiri di hadapan rakyat dan melawan penindas oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia yang angkuh dan brutal. Dan kami percaya bahwa pasukan teroris yaitu TNI dan Polri tidak memiliki dasar hukum untuk berperang melawan pasukan kebenaran yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan kami juga percaya bahwa roh Tuhan, roh alam dan roh-roh leluhur bangsa Papua akan melindungi dan memberi kekuatan bagi masyarakat Papua. Pasukan WPNLA akan selalu dan tetap eksis di medan perang dan membunuh pasukan teroris yaitu TNI dan Polri setiap saat, kapan saja, dan dimanapun. Uday, bisakah Anda ceritakan tentang para pemimpin TPNPB, termasuk Goliat Tabuni, Lekagak Telenggen, dan Egyanus Kogeya?
Jawaban Sebi, untuk mengetahui kepemimpinan dan struktur atau kepengurusan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Anda dapat mengklik tautan yang telah kami lampirkan di bawah ini. Informasi penting tentang manajemen struktur TPNPB-OPM di Komando Nasional, The Important Information About TPNPB-OPM Structure Management in National Command, dan Egyanus Kogeya adalah salah satu Panglima Komando Daerah Pertahanan Dugama dari ke-34 Kodap WPNLA di seluruh tanah Papua. Uday, apakah TPNPB-OPM memiliki mitra politik? Jawaban Sebi, ya, semua organisasi politik yang memperjuangkan Papua Merdeka adalah satu kesatuan dalam perjuangan, dengan hanya satu tujuan untuk Papua merdeka sepenuhnya dari pendudukan ilegal pemerintah kolonial Republik Indonesia di tanah Papua. Perjuangan damai para pejuang muda di kota ini merupakan satu kesatuan yang terafiliasi, misalnya Komite Nasional Papua Barat KNPB Aliansi Mahasiswa Papua, AMP, dan lebih khusus lagi WPNLA memiliki political partnership dengan New Guinea Rat Political Agency (NGR). The New Guinea Rat adalah badan politik resmi bangsa Papua yang dibentuk pada tanggal 5 April tahun 1961 sebelum invasi militer Indonesia di Papua Barat, dan badan politik ini yang telah mengumumkan embrio negara Papua Barat oleh penduduk asli Papua secara bersama-sama dengan pemerintah Belanda pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Dan badan kebijakan ini memiliki jaminan hukum di bawah hukum internasional, jadi kami akan menuntut Indonesia kapan saja. Karena secara politik dan administratif Papua Barat sudah menyatu dengan Indonesia, namun status hukum Papua Barat belum menyatu dengan Indonesia. Jadi kami berhak menggugat Indonesia di International Court of Justice (ICJ). Kami percaya dan berjuang, maka pasti kami akan menang. Dan itulah keyakinan teguh kami, sesuai prinsip kami dalam perjuangan. Uday, bagaimana kondisi konflik saat ini? Apakah kekerasan di kedua sisi adalah hal biasa? Jawaban Sebi, ya, Papua adalah salah satu daerah yang mengalami konflik selama 58 tahun terakhir karena invasi militer Indonesia pada tahun 1963 dan pendudukan ilegal oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia. Dan konflik bersenjata ini sebenarnya terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di setiap tahun, tetapi Indonesia melarang wartawan dari media internasional, sehingga masalah konflik bersenjata disembunyikan, karena Indonesia tidak ingin dunia luar mengetahuinya. Dan kekerasan itu wajar, karena Papua adalah daerah konflik dan penduduk asli Papua masih memperjuangkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Dalam perjuangan pasti ada konflik dan ini wajar karena semua bangsa yang pernah memperjuangkan kemerdekaan melakukan hal yang sama. India juga dulu melawan penjajahan Inggris, kita paham betul sejarahnya, juga Afrika Selatan, Timor Leste, Bougainville, dan Aceh. Uday, Indonesia menyetujui pembentukan 3 provinsi baru di Papua pada tanggal 30 Juni tahun 2022. TPNPB telah mengancam pemerintah Indonesia dan orang Papua yang mendukungnya. Mengapa TPNPB membuat ancaman atas hal ini? Jawaban Sebi, ya, kami telah mengeluarkan peringatan keras kepada semua orang asli Papua yang mendukung otonomi baru di seluruh Papua, karena melihat bahwa provinsi baru memiliki unsur politik kotor oleh Jakarta. Artinya Jakarta memiliki niat jahat terhadap orang asli Papua melalui pemekaran provinsi baru di Papua, dan itu akan terjadi masuknya penduduk pendatang Indonesia secara besar-besaran. Dan hal ini juga membahayakan keberadaan orang asli Papua di tanah adat kita sendiri, dan kita tahu bahwa Indonesia memiliki rencana jahat untuk merebut tanah adat kami. Oleh karena itu kami tegas dan akan terus menentang pendudukan Indonesia atas tanah leluhur kami. Dan kami berdiri untuk mempertahankan tanah kami dan menyelamatkan orang-orang kami, itu adalah tugas pria. Uday, pemerintah Indonesia, tahun 2001, dan 2021, memberikan otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Apa masalahnya dengan ini? Jawaban Sebi, otonomi khusus oleh Indonesia bukanlah keinginan orang Papua, tetapi seperti orang tua yang memberikan permen kepada anak ketika mereka menangis. Artinya otonomi khusus ala Indonesia sangat lucu dan memalukan. Mengapa? Karena kami tidak pernah membuat kesepakatan dengan Indonesia untuk otonomi khusus Papua pada tahun 2001, karena kami juga tidak pernah menandatangani kesepakatan untuk melaksanakan otonomi khusus di Papua. Itu dipaksakan oleh pemerintah Indonesia di Jakarta, dan kami WPNLA tidak pernah mengakui otonomi khusus, jadi kami masih berjuang untuk Papua yang sepenuhnya merdeka dari pendudukan ilegal oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia. Uday, ada argumentasi bahwa Papua Barat harus menjadi bagian dari Indonesia, karena tidak harus menjadi seperti Papua Nugini, di mana banyak kekerasan di PNG. Orang Indonesia mengatakan bahwa Papua Barat lebih baik menjadi bagian dari Indonesia, karena itu akan menambah stabilitas. Apa yang Anda katakan untuk ini? Jawaban Sebi, ini adalah bahasa karakter kapitalis dan penjajah, jadi kami tidak bisa mengakui atau mempercayai kata-kata manis pemerintah kolonial Republik Indonesia yang Anda sampaikan dalam pertanyaan ini,
dan kami orang Papua sejak tahun 1963 tidak pernah percaya dalam segala tipu daya oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia. Dan Papua Nugini adalah saudara kami adalah satu tanah dan satu pulau dan juga satu nenek moyang, yang kami percaya secara turun-temurun. Indonesia lebih jahat, dan Indonesia tidak boleh meremehkan orang-orang kami di PNG karena kami semua adalah satu jiwa dan satu bangsa. Moto kami adalah, satu orang satu jiwa atau satu bangsa satu hati. Konflik etnis di PNG adalah hal yang wajar, karena di setiap komunitas pasti ada konflik internal. Tapi kami dan Indonesia memiliki konflik politik tentang hak penentuan nasib sendiri berdasarkan ideologi Papua Merdeka. Uday, Papua Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berharga. Peran apa yang dimainkan ini dalam konflik? Jawaban Sebi, kami membela hak kami dan membela hak adat kami, dan Indonesia telah datang sebagai perampok dan pencuri. Jadi kami menentangnya, dan kami percaya bahwa setelah kemerdekaan kami dapat mengelola kekayaan mineral dari sumber daya alam kami. Dan kami siap untuk membangun negara kami sendiri, oleh karena itu kami masih berjuang. Karena Papua kaya akan sumber daya mineral, Indonesia datang untuk meneror dan membunuh kami, sehingga mereka dapat dengan bebas mencuri atau merampok kekayaan mineral dari alam di negeri kami sendiri. Uday, apakah perusahaan asing atau internasional memainkan peran dalam konflik? Jawaban Sebi, ya, Amerika adalah salah satu negara yang berperan dalam konflik karena Freeport Mining Company adalah pemilik Amerika. Freeport Mining mendanai pasukan keamanan Indonesia untuk operasi militer untuk mengisyaratkan pasukan WPNLA. Itu sudah jelas. Dan Australia juga memasok senjata api ke Indonesia untuk membunuh orang Papua Barat. Australia juga melatih tentara atau polisi Indonesia untuk membunuh orang Papua Barat. Itu jelas dan fakta. Inggris juga bagian dari permainan ini, karena British Petroleum Natural Gas Company ada di Papua Barat. Itu jelas dan fakta. Uday, bagaimana hubungan TPNPB-OPM dengan organisasi kemerdekaan Papua lainnya, seperti United Liberation Movement for West Papua dan Komite Nasional Papua Barat? Jawaban Sebi, kami bukan bagian dari ULMWP, dan kami tidak tertarik dengan ULMWP di bawah pimpinan Benny Wenda. Karena dia adalah seorang yang ambisius dan mengaku diri sebagai Presiden Papua Barat, kami alergi melihat pria seperti dia. Tapi kami telah bekerja sama dengan organisasi lain seperti Komite Nasional Papua Barat, Aliansi Mahasiswa Papua Barat AMP, dan organisasi lain yang berafiliasi. Tentang TPNPB tolak klaim Benny Wenda bisa Anda pelajari pada link artikel yang terlampir. Uday, ada orang Papua yang tidak mendukung TPNPB. Apa pendapatmu tentang mereka? Jawaban Sebi, kami percaya bahwa mayoritas masyarakat adat Papua Barat mendukung WPNLA, tetapi hanya sedikit orang yang tidak memiliki itikat baik pada dukungan, karena mereka disusupi oleh operasi intelijen Indonesia di Papua Barat. Dan orang-orang yang tidak mendukung perjuangan Papua Merdeka itu adalah bagian dari milisi Barisan Merah Putih, dan kelompok ini jumlah kecil. Sekarang semua orang Papua Barat memperhatikan perjuangan WPNPLA melawan Indonesia sebagai pendudukan, dan kolonialisme baru di tanah leluhur kami. Uday, TPNPB baru-baru ini membunuh seorang brigadir Papua, dan mengambil 2 senjata darinya. Bagaimana Anda membenarkan pembunuhan orang Papua, dalam perjuangan Anda melawan Indonesia? Jawaban Sebi, dia adalah anggota Polri, wajar jika kita menembaknya sampai mati. Karena mereka adalah bagian dari pasukan keamanan Indonesia, dan juga dia yang memegang senjata api. Orang-orang kami memahami situasi ini, itu adalah risiko. Dalam hal ini, silakan ikuti rilis media kami di bawah ini tentang pembunuhan. Atau kami akan mengirimkan file lampiran pada pokok bahasan, Komnas TPNPB-OPM bertanggung jawab atas pembunuhan 1 anggota BRIMOB dan rampas 2 pucuk senjata di Wamena, Papua. Uday, apakah ada dukungan dari luar Papua? Apakah ada pemerintah atau kelompok yang mendukung gerakan Anda dan pihak Anda dalam konflik bersenjata? Jawaban Sebi, dukungan politik dan kampanye Free West Papua ada di mana-mana di muka bumi ini, tetapi keuangan dan peralatan perang bukanlah satu-satunya yang mendukung. Warga negara Australia yang mayoritas mendukung perjuangan kemerdekaan kita, dan kini mereka senang atas perjuangan pasukan WPNLA melawan pasukan teroris yaitu TNI dan Polri. Uday, konflik tersebut secara mengejutkan hanya mendapat sedikit perhatian media, bahkan di negara-negara tetangga seperti Australia. Mengapa demikian? Apa alasan negara-negara tidak membicarakan Papua Barat? Jawaban Sebi, hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia melarang wartawan internasional untuk mengunjungi ke West Papua, dan juga semua bantuan kemanusiaan internasional dilarang masuk ke West Papua. Yang lebih arogan adalah pemerintah Indonesia tidak mengizinkan Komite Palang Merah Internasional untuk tidak diizinkan pergi ke Papua Barat demi menjalankan misi kemanusiaan. Ini benar-benar paranoid dan pemerintah Indonesia tidak memahami tindakan mendesak dalam aksi kemanusiaan.
Ketua Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan tidak mengizinkannya mengunjungi Papua Barat. Ini benar-benar gila. Coba bayangkan sikap ambigu Indonesia. Uday, apa pesan Anda untuk Indonesia? Dan pesan apa ke seluruh dunia? Jawaban Sebi, kami WPNLA atas nama rakyat Papua mendesak kepada pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk membuka diri dan duduk di meja perundingan dengan tim perunding yang dipimpin langsung oleh delegasi di bawah kendali WPNLA untuk mencari solusi terhadap konflik bersenjata yang sudah berlangsung lama di Papua Barat. Dan negosiasi yang dimaksud harus dimediasi oleh badan organisasi resmi PBB, agar kita bisa membahas masa depan bangsa Papua di bawah pengawasan PBB sebagai wasit atau mediator. Kami juga menyerukan kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga komunitas internasional untuk mengambil bagian dan berdiri bersama kami orang Papua untuk membebaskan negeri kami dari genosida oleh pemerintah Indonesia, dan sekarang adalah waktunya untuk membebaskan orang Papua dari kejahatan oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia yang arogan dan brutal terhadap orang asli Papua. Kami meminta dukungan masyarakat internasional dan pemerintah negara-negara anggota PBB. Demikian atas perhatian, dukungan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Pertanyaan wartawan telah dijawab oleh juru bicara Komnas TPN PB OPM Sebi Sambom, pada tanggal 28.